Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang 13, saya akan membacakan dari versi TB2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-9 sampai 13. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami untuk mengerti firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang hidup. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami masih bergumul dengan kegelapan diri kami. Namun kami rindu supaya terang-Mu juga bersinar di tengah-tengah kegelapan hidup kami, sehingga kami boleh mengalami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk. Baru beberapa bulan lalu, saya mendengar istilah quarter life crisis. Quarter life crisis. Saya pikir yang ada itu cuma midlife crisis. Ternyata sekarang sudah ada quarter life. Saya tidak tahu apakah nanti akan ada yang di tengah-tengahnya lagi. Tampaknya hidup ini memang tidak pernah lepas daripada krisis. Ketika saya mencari tahu apa itu quarter life crisis adalah sebuah kondisi mental yang dialami oleh orang-orang yang berada dalam periode usia sedini 18 tahun sampai kira-kira pertengahan 20-an. Jadi saya pikir sebagian dari kita saat ini mungkin sedang bergumul dengan quarter life crisis yang sudah lewat dari angka 30. Bukan berarti saudara sudah kehilangan, tidak lagi mengalami krisis itu ya. Tapi mungkin sudah mengalami krisis umur 30-an, nanti 40, krisis umur 40 dan seterusnya. Quarter life crisis ini menarik karena disebutkan bahwa di dalam masa-masa itu seseorang berada dalam kondisi mental yang rentan, penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran, karena mereka mulai berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup ini. Pertanyaan-pertanyaan tentang identitas, pertanyaan tentang relasi, pertanyaan tentang masa depan. Habis ini saya mau kemana? Setelah lulus mau kemana? Apakah saya akan menikah atau tidak menikah? Saya bekerja, ya kalau dapat pekerjaan yang baik. Kalau enggak bagaimana? Apakah saya harus lontang-lantung? Saya harus menikah usia berapa? Sebelum berpikir menikah usia berapa, harus bertanya dulu menikah dengan siapa? Nah, saudaraku, semua pertanyaan ini overwhelming, sangat-sangat melanda begitu rupa sehingga orang itu mengalami krisis hidup di perempat masa hidupnya, quarter life crisis sebutannya. Yang menarik adalah salah satu
pertanyaan yang besar dalam quarter life crisis ini adalah orang-orang yang sedang mengalaminya bertanya, sebenarnya aku ini hidup untuk apa? Sehingga, saudaraku, kira-kira 70% dari orang-orang yang bunuh diri pada usia 15-29 tahun, itu disebabkan oleh karena depresi. Di usia-usia selanjutnya mungkin banyak karena sakit penyakit, ya. Tetapi di usia 15-29 tahun, itu 70% penyebab kasus bunuh diri adalah depresi. Mereka mengalami krisis yang begitu besar dan tidak ada orang yang menolong. Dan hari ini, kita akan bersama-sama memikirkan tentang meaning of life. Sebuah pertanyaan yang besar. Sebuah topik yang tidak mudah, tapi bear with me. Ya. Saya akan berusaha menyampaikan dengan cara yang saudara bisa mengerti. Arti hidup. Apakah arti hidup itu objektif atau subjektif? Apakah ada di luar sana atau setiap orang berhak membuat arti hidup yang di-customize sesuai dengan keinginannya? Jadi, kalau kita percaya arti hidup itu objektif, maka kita harus menemukan sesuatu yang objektif itu. Tetapi, kalau arti hidup itu adalah sesuatu yang subjektif, maka saudara dan saya harus membuatnya sendiri. Bukan menemukan lagi, tetapi membuatnya, mendefinisikan mana yang cocok untuk saya. Tapi pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menentukan arti hidup saudara dan saya? Viktor Frankl dalam perenungannya ketika dia berada dalam kamp Nazi, saudaraku, dia menulis buku yang sangat penting, sangat terkenal, Man's Search for Meaning. Dan di sana dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, saya langsung terjemahkan secara bebas. Arti hidup itu berbeda dari orang yang satu ke orang yang lain, ya, katanya. Bahkan dari hari yang satu ke hari yang lain, dari jam yang satu ke jam yang lain. Apa yang berarti, itu berarti bukan sesuatu yang memiliki makna hidup secara general. Tetapi selalu arti itu secara spesifik di dalam kehidupan seseorang pada saat itu. Ini kata Viktor Frankl. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya arti hidup yang objektif, setiap orang harus menentukan makna hidupnya sendiri, bahkan tidak untuk sesuatu yang general, sesuatu yang harus diciptakan, dibuat, ditentukan, didefinisikan setiap waktu. Kata Viktor Frankl. Bahkan orang yang sama bisa memiliki makna hidup yang berbeda-beda tergantung dia dalam kondisi apa. Dalam kondisi masa jeda, mau semester baru mau dimulai, makna hidupku apa? Nyantai. Nanti waktu UTS, UAS, lain lagi makna hidupnya. Yang penting nilai bagus. Setelah dapat nilai, lain lagi makna hidupnya. Kepuasan atau tidak puas, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kata Viktor Frankl. Lain lagi dengan apa yang dikatakan oleh Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould ini adalah seorang evolutionary theorist dari Harvard University. Dia mempelajari teori-teori evolusi dan percaya di dalamnya begitu rupa sampai dia berkata begini, kita tidak bisa membaca makna hidup secara pasif di hadapan alam ini. Alam ini tidak menawarkan makna hidup kepada kita. Sehingga kita tidak bisa pasif menemukannya di luar. Maksud dia seperti itu. Kita harus mengkonstruksi, kita harus membuat jawaban-jawaban bagi diri kita. Dari hikmat kita dan juga dari etika yang kita percaya. Tidak ada cara yang lain. Bahkan Stephen Jay Gould dalam artikel yang sama dia berkata bahwa manusia itu baru ada setelah ribuan miliar tahun
di alam semesta ini. Manusia bukan muncul pertama-tama sehingga manusia tidak bisa memiliki makna hidup. Kalau makna hidup itu sesuatu yang kekal, berarti dia ada sebelum manusia ada. Karena manusia tidak ada selama-lamanya, manusia punya waktu yang panjang sekali untuk menjadi tidak eksis atau tidak eksis sebelum itu. Maka manusia sebenarnya tidak mempunyai makna. Ketika manusia tidak eksis. Ketika manusia eksis, dia harus menentukan makna bagi dirinya sendiri. Stephen Jay Gould. Saudara, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke Leo Tolstoy. Tolstoy mengalami midlife crisis pada saat dia berulang tahun yang ke-50. Dia berhenti, dia berpikir. Dia terguncang dirinya. Dia mengalami krisis itu. Dia mulai melihat, sekarang aku udah umur 50 tahun, setengah abad. Bayangin, ngapain aja aku setengah abad ini? Lalu dia berpikir, melihat, menimbang. Ketika, katakanlah, sebut saja, ini percakapan imajiner ya. Ketika saya berkeluarga untuk apa? Nanti suatu saat saya mati, semua anggota keluarga saya juga mati. 2-3 generasi berikutnya, saya akan dilupakan. Jadi sekarang sebenarnya, untuk apa saya berkeluarga? Untuk seks kah? Oke, katakanlah untuk seks. Seberapa lama saya bisa menikmatinya? Setelah seks itu bukan lagi menjadi kenikmatan, atau setelah katakanlah hubungan seks itu dilakukan, 10 menit, 20 menit, 30 menit, seks itu apakah masih ada artinya? Ada masanya saudara dan saya tidak bisa menikmati seks. Seperti sebelumnya kita menikmati seks. Jadi sebenarnya seks itu untuk apa? Jadi kalau menikah untuk seks, apakah benar? Apakah arti itu akan bertahan? Kalau saya bekerja untuk apa? Cari duit. Dapat duit buat apa? Kepuasan. Kepuasan itu bergantung apa? Bergantung duitmu. Ya supaya saya bisa beli ini dan itu dan menikmatinya sendiri buat diri saya. Setelah kamu menikmatinya, apakah kamu terus mengalami kenikmatan yang sama? Enggak. Saudara, makan makanan favorit Anda, khususnya teman-teman yang sudah lama meninggalkan kampung halaman, punya craving ya, waduh, saya kepengen saksang. Susah cari, sekalipun ada. Waduh, saya kepengen nasi bebek, Tugu Pahlawan, yang ada di Surabaya ya. Sedikit promo. Tapi semua itu nikmat hanya pada piring pertama. Piring kedua kenikmatannya menurun. Piring ketiga, piring keempat, piring kelima saudara benci dan jijik. Kalau dipaksa, betul? Jadi sebenarnya maknanya apa di balik semuanya ini? Leo Tolstoy mengatakan, the only absolute knowledge attainable by man is that life is meaningless. Satu-satunya pengetahuan yang absolut mutlak yang manusia bisa peroleh adalah bahwa hidup ini tidak bermakna. Bahkan Leo Tolstoy melanjutkan, kalau seseorang itu bisa hidup dengan ketiadaan makna itu hanya karena dia mabuk. Mabuk dia. Intoxicated bahasa yang digunakan dalam terjemahan Indonesianya. Intoxicated. Intoxicated itu artinya mabuk. Ketika seorang bisa hidup seolah-olah normal, sebenarnya dia sedang mabuk. Karena kalau dia betul-betul sadar, dia betul-betul mempunyai pemikiran yang mendalam tentang hidup ini, sebenarnya dia tidak mungkin bisa hidup karena dia menyadari betul-betul bahwa hidup ini tanpa makna. Orang yang hidup tanpa makna tidak bisa hidup. Kalau bisa hidup dengan ketiadaan makna, kesimpulan Leo Tolstoy adalah dia pasti sedang mabuk. Dia berpikir makna hidup yang dia miliki sekarang itu adalah kebenaran. Dia mabuk. Hidup untuk apa? Untuk menyambung hidup. Mabuk dia.
Hidup untuk apa? Untuk kaya, mabuk dia. Karena kekayaan tidak pernah membawa manusia mempunyai hidup yang lebih bermakna. Kalau saudara mempelajari filsafat Yunani kuno, mereka sudah sampai pada kesimpulan yang jauh lebih advance daripada orang-orang materialis pada zaman ini. Jauh lebih advance, saudara. Sehingga di dalam polis itu, dalam sebuah kota di Yunani, orang tahu yang paling rendah itu adalah pekerja, buruh dan budak. Yang makna hidupnya itu betul-betul hampir tidak ada. Hidup itu hanya untuk menyambung hidup, bekerja untuk makan, hanya secara biologis, tetapi bukan hidup yang limpah. Orang-orang buruh pekerja itu. Nah, kemudian tahap kedua itu pedagang. Masih lumayan, saudaraku. Dampaknya masih lebih besar daripada buruh ini. Tetapi sekali lagi pedagang itu kelas 2 paling rendah. Kekayaannya tidak bermakna. Ketika bencana alam terjadi, tidak satu pun kekayaannya bisa menyelamatkan dia. Ketika sakit berat itu melanda, tidak ada seorang pun bisa melepaskan darinya. Maka makna hidupnya itu sangat-sangat tipis dan bisa dikatakan tidak ada. Nah, yang ketiga, saudaraku, yang lebih tinggi daripada pedagang itu adalah pejabat. Orang-orang yang bekerja sebagai politikus-politikus. Mengapa? Mereka mempunyai makna hidup yang lebih baik dibanding kelas di bawahnya. Karena apa? Kebijakan-kebijakan mereka itu mempengaruhi banyak orang. Sehingga kalau para politikus ini menjadi politikus yang baik dan saleh, maka mereka akan dikenang. Nah, nama inilah sebenarnya adalah makna hidup yang lebih lasting, yang lebih bertahan lama. Maka orang berjuang untuk menjadi prajurit, untuk menjadi politikus, negarawan pada saat itu mereka dianggap tinggi karena apa? Mereka berpotensi memiliki nama yang harum. Dan nama yang harum itu lebih bertahan daripada harta dan kekayaan. Hebat ya. Ini ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Orang sudah sampai pada titik itu. Dan yang lebih tinggi lagi tentu adalah para filsuf. Yang mempengaruhi hidup bukan hanya sebuah negara, tetapi bergenerasi-generasi berikutnya lewat tulisan-tulisan mereka, pikiran-pikiran mereka. Tapi sekali lagi, filsuf pun hari ini sudah banyak kita lupakan. Mereka tidak lasting. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan kondisi hidup di dalam kegelapan. Dan untuk itu firman Tuhan hari ini mengatakan terang itu datang. Dia adalah firman, dia adalah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa melalui dia. Dia adalah yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu jikalau berada di dalam dia berarti di dalam terang. Di luar dia hanya ada kegelapan. Kegelapan apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Kalau saudara membaca Injil Yohanes, saudara akan sense, tidak perlu jenius untuk mengerti makna kegelapan yang dimaksud oleh Injil Yohanes. Kegelapan itu bukan artinya tidak ada gelombang cahaya, tidak ada lampu, bukan. Tetapi kegelapan yang sifatnya itu lebih spiritual dan etikal, saudara. Kegelapan itu artinya tidak mau mengerti hal-hal dari Allah sang terang. Gelap dan terang selalu dikontraskan di dalam Injil Yohanes dan juga surat Yohanes, saudaraku. Demikian pula hidup dan mati itu dikontraskan. Jadi kita bisa mengartikan bahwa kegelapan itu adalah sesuatu kondisi di mana orang-orang yang hidup di dalamnya tidak mau mengerti hal-hal dari Allah sang terang. Allah itu terang. Gelap itu tidak mau dikuasai oleh sang terang, bahkan gelap ingin menggelapkan sang terang. Tetapi puji Tuhan, Injil Yohanes mendeklarasikan kemenangan itu dengan mengatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tidak bergantung kepada kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan
Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang hidup, yaitu Yesus. Ia memiliki terang hidup. "Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku," kata Rasul Paulus. Yaitu siapa? Orang-orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya dalam namanya, orang yang menerima dia. Dia yang tidak dilahirkan dari hasrat laki-laki, hasrat manusia, tetapi dilahirkan oleh Roh. Bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, di sana Rasul Yohanes berkata, "Jikalau engkau tidak mengasihi saudaramu, engkau tidak hidup di dalam terang. Engkau hidup di dalam kegelapan, dan orang yang hidup di dalam kegelapan," lanjut Rasul Yohanes, "ia tidak tahu kemana ia pergi, karena dia berada di dalam kegelapan. Kegelapan itu telah membutakan matanya." Itulah yang saya maksud. Orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana pergi, dia tidak tahu tujuan dan makna hidupnya. Contohnya adalah orang kaya yang bodoh dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Dia punya harta, dia punya lumbung yang sudah penuh, tidak bisa dimasukkan padi ataupun gabah lagi, gandum. Tidak ada tempat. Kemudian dia berpikir, ayo aku bikin lumbung yang kedua. Dia rombak lumbungnya, dia bikin lumbung yang lebih besar. Sehingga semua hasil panen itu masuk, dia menyimpannya dan kemudian dia pikir tujuannya sudah tercapai dan hatinya bisa tenang. Maka dia berkata dalam dirinya, "Sekarang tenanglah hai jiwaku, nikmatilah apa yang kau sudah kerjakan." Tetapi Tuhan berkata kepada orang itu, "Hai orang bodoh, hari ini juga engkau tidak bernyawa lagi. Kau mati, masamu sudah habis." Dan kemudian lanjut Tuhan Yesus, untuk apa dia repot-repot hidup di dunia ini? Kalau toh dia sendiri tidak bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Jadi makna hidupnya apa? Tuhan Yesus bilang, ini orang kaya yang bodoh. Tidak mencari yang kekal. Saudaraku, tanda-tanda seorang yang hidup dalam kegelapan, kalau kita melanjut pada Injil Yohanes, adalah mereka mengabaikan penciptanya. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 1 tadi kita melihat bahwa ia telah ada di dalam dunia, terang itu ada dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Abai, mengenal. Kata mengenal ini menggunakan kata egno, artinya memiliki relasi. Terang itu ada di dalam dunia, di dalam wahyu umum dan kehadiran Allah yang maha kuasa itu. Dan bahkan terang itu datang dalam wujud inkarnasi sehingga Tuhan itu going extra mile untuk menyatakan dirinya, menunjukkan makna hidup yang sesungguhnya. Tetapi manusia tidak mengenalnya, manusia tidak mau berelasi dengan dia. Manusia abai terhadap terang itu. Aku enak kok hidup dalam gelap, ngapain harus terang-terang? Cukuplah seperti ini. Masih puji Tuhan, saudara menyadari saudara tidak begitu terang. Tetapi banyak orang-orang yang sedemikian intoxicated, sedemikian mabuk sampai mengatakan, aku sudah cukup terang. Tanpa Kristus. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 22 mengatakan hal seperti itu. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Karena terang itu ada di tengah-tengah kita. Tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekali lagi, gelap. Bodoh, gelap. Yaitu orang-orang yang merasa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Orang-orang yang merasa
Mereka bisa mendefinisikan Tuhan semau mereka. Kepada orang-orang seperti ini Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 7, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dan kepada mereka Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, aku tidak punya relasi dengan kamu. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang-orang yang tidak mau menjalin relasi dengan Allah Sang Pencipta, abai, cuek, gak mau peduli apa kata Tuhan. Ini hidupku, aku berhak. Yang mencipta hidupmu siapa? Gak mau tahu. Pokoknya jangan ngomong hal-hal seperti itu sama aku. Aku mau atur hidupku sendiri. Jangan tunjukkan firman Tuhan. Orang-orang yang abai, orang-orang yang bodoh, hidup dalam gelap. Berikutnya adalah mereka menolak kepemilikan Allah. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya, menolaknya. Yaitu orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini. Mereka tidak mau menerima, tidak mau bersekutu, tidak mau mengakui bahwa mereka bukan milik mereka sendiri, mereka adalah milik Allah. Dan celakanya, mereka lebih senang dimiliki diri sendiri dibandingkan dimiliki oleh Allah yang maha kuasa, maha pengampun, maha pencipta, yang selalu going extra mile. Aneh sekali. Aneh sekali. Saudara ingin dimiliki oleh orang yang sulit dipercaya atau oleh orang yang Anda percaya dia pasti baik, mutlak baik. Anda pilih yang mana? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Orang yang selalu menyakiti Anda, selalu tidak memegang janjinya, selalu membohongi Anda, ini orang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang teguh janjinya, selalu setia, sudah terbukti miliaran tahun. Apapun yang dikatakannya pasti terjadi dan dia selalu menolong, mengasihi, menjanjikan, bahkan memberi yang terbaik. Saudara pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Mau pilih yang mana? Yang mau pilih pertama angkat tangan. Yang mau pilih yang kedua angkat tangan. Yang enggak angkat tangan, angkat tangan. Saudara, bukankah terlihat sekali orang yang tidak mau menerima Sang Pencipta yang sudah pasti penuh dengan kebenaran, penuh dengan welas asih, penuh dengan pengampunan, menyerahkan anaknya yang tunggal, saudaraku. Lebih memilih diri sendiri yang suka melukai diri kita sendiri, yang suka tidak melaksanakan janji yang dibuat, dan seringkali, saudaraku, kita bahkan tidak mempunyai pengetahuan yang baik mengenai apa yang baik untuk kita. Ya kan? Setuju nggak, saudaraku? Berapa kali saudara dan saya buat keputusan-keputusan yang bodoh untuk diri sendiri. Dan saudara masih percaya? Loh Pak, tapi kan kita diajarkan harus punya percaya diri. Well, itu dua hal yang berbeda. Percaya diri itu bukan berarti saudara mempercayakan diri Anda kepada diri Anda. Lain. Percaya diri itu artinya bahwa saudara percaya diri Anda mampu melakukan hal-hal tertentu. Karena saudara mempunyai basis. Ada orang yang percaya diri yang tidak mempunyai basis, dia intoxicated juga. Ada orang yang percaya diri karena mempunyai basis. Ya, karena aku punya pengalaman, jadi aku lebih pede. Ini bukan yang pertama kali aku menyuntik pasien, jadi biasa. It's life for me. Gitu. Orang seperti itu akan mengambil jarum suntik, mengeluarkannya, sebelum mengeluarkannya tentu pakai sarung tangannya. Dan kemudian melakukan semuanya itu dengan lancar, dengan baik. Gitu. Pede dia. Nah, tapi percaya diri yang di sana bukan artinya seperti yang saya bilang, mempercayakan seluruh dirinya kepada dirinya sendiri. Beda. Nah, saudaraku, menolak pemilik. Contohnya dalam Alkitab adalah orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Kalau kita bilang Yesus, saya nggak pernah menolak Yesus. Pertanyaannya adalah Yesus yang mana?
yang ada di hadapan saudara saat ini ada dalam pikiran kita. Kalau saudara percaya bersama dengan para kaum Mormon, maka saudara percaya bahwa Yesus itu adalah kakak Lucifer, kakaknya iblis. Kalau saudara adalah seorang saksi Yehova, maka saudara juga percaya bahwa Yesus yang dimaksudkan itu adalah penghulu malaikat Mikael yang menjelma menjadi manusia. Kalau saudara percaya bersama dengan rekan-rekan saudara kita orang Muslim, maka saudara percaya bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi dan manusia. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada Anda dan saya hari ini, lalu apa katamu? Siapakah aku ini? Wayne Cordeiro dalam salah satu khotbahnya beberapa bulan yang lalu, dia memberikan dua pertanyaan, tetapi saya hanya ingin menceritakan pertanyaan yang pertama, saudaraku. Dia berkata, suatu saat nanti, setiap orang datang menghadap Allah, Tuhan tanya dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu adalah, what did you do to my son? Apa yang kau lakukan kepada anakku? Tuhan Yesus. Oh, aku hanya menyebut dia, aku hanya menyembah dia pada hari-hari tertentu, aku baca Alkitab, tapi aku tidak pernah serahkan hidupku kepadanya. Oh, Yesus itu, ya aku sering dengar sih. Ya, ajarannya bagus. Dia difitnah sampai disalib. Tapi ya, cuman itu ya saya tahu. Menyerahkan hidup kepadanya, aku kok nggak tahu ya. Saudara, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, abai terhadap pencipta, menolak Allah, hidup tanpa arti, hampa, dan kosong. Tim Keller berkata, jikalau alam semesta ini hanyalah alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang lain di luar sana, tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada Allah, maka sebenarnya segala sesuatu itu sia-sia. Bumi ini akan berlalu, bukan? Sudah belajar ilmu termodinamika, energi itu semakin lama akan semakin habis pada titik tertentu, ya kan? Bumi ini akan kolaps. Sekarang ini suhu bumi semakin lama semakin panas. Permukaan air di Jakarta semakin lama semakin naik. Bumi semakin panas. Es-es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu akan semakin leleh, semakin lumer. Dan itu artinya air akan naik. Dan kalau air akan naik maka terjadi banjir yang besar. Nah, suatu saat manusia akan mati. Semuanya akan lenyap. Semuanya kepada titik, balik lagi titik nol. Nah kalau sedemikian, maka buat apa saudara hidup? Saudara rajin dan saudara malas, hasilnya sama. Saudara menikah dan tidak menikah, hasilnya sama. Saudara menjadi orang bejat atau orang berhikmat, ujungnya sama. Saudara dan saya akan mati. Ini adalah sebuah kesimpulan yang tidak bisa saudara dan saya patahkan. Kesimpulan-kesimpulan ini bahkan dikatakan oleh orang-orang ateis sekalipun. Tetapi problemnya adalah terang itu datang. Terang itu sudah ada, tetapi kali ini datang, itu artinya bukan dari tidak ada menjadi ada, bukan. Tetapi dia datang dengan cara yang berbeda, dia hadir dengan cara berbeda, dia menjadi manusia supaya saudara dan saya tahu, supaya kita itu tidak terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Mengapa? Karena Allah tahu. Hidup dalam kegelapan itu nggak enak. Allah tahu air mata Anda dan saya. Allah tahu penderitaan kita. Allah tahu betapa nelangsanya kita hidup di dunia tanpa makna ini. Allah tahu. Dan Allah mau saudara dan saya tidak hidup terus-menerus dalam kegelapan. Tetapi terimalah dia dan saudara akan mendapatkan terang hidup itu. Terang hidup. Kepada orang-orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya akan diberi kuasa
untuk menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang lepas dari kegelapan dan kini menang dengan makna. Saudara, tahun 2014 ada seorang pergi ke sebuah lelang lukisan yang sangat-sangat terkenal di Hong Kong. Orang ini pergi ke sana, dia ikut menawar, dan akhirnya dia mendapatkan satu lukisan yang dia sangat-sangat mimpi-mimpikan. Lukisan itu berharga 3,7 juta dolar Amerika, bukan monopoli. 3,7 juta dolar. Wah, dia senang sekali, dia bawa itu kembali pulang ke hotelnya, dia taruh di sana. Kemudian dia pergi, suatu ketika waktu dia datang balik, hilang, saudaraku. Hilang. Kemudian dia melapor cepat-cepat ke hotel setelah room service melakukan housekeeping, membersihkan kamar itu. Sekarang lukisannya nggak ada. Maka diceklah CCTV, ya kan? Dicek CCTV, saudaraku, waktu dicek di CCTV, oh, tidak ada orang masuk, tidak ada pencuri datang. Yang ada adalah seorang housekeeping. Housekeepingnya siapa? Ditanya-tanya, bilang, oh, saya kira itu sampah, katanya. Oke, sekarang ditelusuri, sampahnya dibuang kemana? Oh, sudah dibuang di bak sampah itu. Bak sampah itu sudah diambil oleh truk pembuangan sampah milik kota. Oke, dibuangnya kemana? Dibuang di sana. Kapan? Beberapa jam yang lalu. Kemudian ditanya lagi, dalam berapa jam terakhir ada berapa truk menimbun sampah di lokasi yang sama? Oh, ada banyak sekali truk, maka dilakukanlah excavating. Dibongkar itu sampah itu. Bongkar hanya untuk menemukan satu lukisan 3,7 juta dolar. Tetapi semua ini tidak bisa menggambarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia masuk ke dalam dunia yang gelap. Dunia yang penuh dengan sampah ini. Dia ditolak, tetapi dia tidak pernah berhenti mengasihi. Dia diabaikan, dia tidak pernah berhenti memperhatikan. Dia mencari Anda dan saya yang harganya jauh lebih mahal dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Lalu bagaimana? How can we go deeper in living by grace? Bagaimana saudara dan saya bisa hidup lebih jauh lagi memaknai anugerah ini? Datanglah kepada terang seperti kata Paulus di Efesus. Saya akan membaca Efesus pasal 4. Ada beberapa ayat yang cukup banyak di sini. Tetapi dengarlah saudaraku jeritan, mungkin bukan jeritan nih, seruan isi hati Tuhan bagi saudara dan saya hari ini. Mari kita dengarkan. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian karena kamu belajar mengenal Kristus. Pasal 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, sia-sia. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Lanjut ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus
akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan bodoh. Don't be stupid. Jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya akan akhiri dengan penjelasan bagian ini. Usahakanlah supaya kamu mengerti. Ini adalah satu kata sebenarnya, usahakanlah untuk mengerti. Itu satu kata dalam bahasa Yunani, menggunakan kata suniemi. Suniemi ini bukan cuma perceive, understanding dalam pengertian saudara dan saya duduk tiba-tiba mendapat pencerahan, bukan. Tetapi usahakanlah untuk mengerti, artinya put things together. Sama seperti saudara menemukan puzzle-puzzle itu dan saudara menempelkan dan menemukan gambaran yang besar. Nah itu suniemi. Ya, suniemi seperti itu. Nah saudara dan saya tidak langsung mendapatkan makna hidup dari Tuhan itu secara instan. Tetapi lewat berkenalan, ya, mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara menemukan puzzle. Nah, kemudian saudara put things together. Ini adalah tugas kita sebagai mantan penghuni kegelapan. Hal-hal seperti ini tidak natural, itulah sebabnya perlu diusahakan. Tahun 2014 juga, saudaraku, sebuah film yang dibintangi oleh Donnie Yen itu dirilis. Saudara tahu Donnie Yen yang main film Ip Man, Kung Fu itu? Judul filmnya adalah Kung Fu Jungle. Kung Fu Jungle. Kalau saudara cek di Wikipedia, saudara akan menemukan bahwa ternyata judul film dari bahasa Mandarin ini, saudaraku, mempunyai beberapa versi. Ada yang menyebutnya Kung Fu Killer, ada yang menyebutnya The Last of the Best. Ya, tapi ya saya mengenalnya sebagai film berjudul Kung Fu Jungle. Ya. Tahun 2015 film ini menang penghargaan award di Hong Kong untuk koreografi action yang paling baik. Best Action Choreography. Nah, saudaraku, dalam Kung Fu Jungle ini, Donnie Yen memainkan peran sebagai seorang pakar bela diri bernama Ha Ho Mo. Saudaraku. Satu kali dalam sebuah pertandingan, dia membunuh lawannya, maka dia masuk penjara, intinya begitu. Nah, film dimulai dengan sebuah pembunuhan brutal. Kemudian berita itu disampaikan, masuk di televisi, saudaraku. Dan kemudian Donnie Yen menyaksikan. Reporter menyampaikan berita kriminal itu. Masih kelihatan tidak ada apa-apa, saudaraku. Kecuali korban pembunuhan itu adalah pakar kungfu. Pakar kungfu. Maka heran sekali ketika Donnie Yen ini yang adalah seorang jago kungfu melihat seorang jago kungfu yang lain meninggal tanpa luka tembak. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Ini jago kungfu hebat. Dan hanya luka-luka memar, berarti dia pasti dibunuh oleh jago kungfu yang lain. Ya kan? Dia nyantai. Sampai kemudian, saudaraku, jatuh korban yang kedua, jatuh korban yang ketiga, dan polisi sulit sekali menemukan kaitan antara pembunuhan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kecuali Donnie Yen. Ha Ho Mo ini di balik sel melihat, mengikuti berita, dia sadar bahwa ini ada something is going on. Karena apa? 3 orang yang mati, semuanya jago kungfu. Dan bukan mati karena luka tembak, ataupun karena diracun dan seterusnya. Maka dia langsung berinisiatif menawarkan insight, menawarkan nasihat kepada kepala polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Dia melaporkan, menjumpai, dan kemudian dia menemukan, saudaraku, dia put things together. Dia melakukan suniemi. Waktu dia melihat urutan dari orang pakar-pakar kungfu, jago kungfu yang meninggal itu, saudaraku, dia melihat bahwa korban pertama adalah orang yang ahli dalam hal pukulan tangan kosong. Yang kedua adalah orang yang ahli dalam hal tendangan. Yang ketiga adalah seorang yang ahli dalam hal pitingan, ya, grapple, bergulat itu.
Nah ketika menyadari dia tahu, ini adalah teknik belajar kungfu. Kalau orang mau belajar kungfu, pertama dia harus belajar pukulan, kedua dia harus belajar tendangan, ketiga dia harus belajar pitingan. Dari sana dia kasih tahu, yang keempat pasti orang ini, calon korban berikutnya, yaitu seorang yang ahli dalam hal senjata. Karena itu tahap keempat dalam pembelajaran kungfu, tahap senjata. Maka polisi itu percaya nggak percaya, berusaha melepaskan dia, tetapi dengan pengawasan khusus, cepat-cepat pergi seorang yang dia pikir ini pasti menjadi korban selanjutnya. Tetapi mereka kalah cepat. Musuhnya sudah datang lebih dulu di sana dan membunuh orang yang keempat itu. Maka Hawomo langsung berkata, ada yang terakhir, orang yang kelima. Yaitu orang yang ahli tenaga dalam. Saudara, saya tidak menceritakan semua film ini, saudaraku. Tetapi intinya seperti itulah Suniemi, saudaraku. Menemukan piece by piece. Bersama dengan Tuhan kita mengumpulkannya, mencocokkan. Dan saudara mendapatkan pencerahan-pencerahan. Mari kita berdoa. Saya mengundang setiap kita untuk datang menghadap Tuhan dengan hati yang hening dan teduh. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sebagai hamba Tuhan kepada setiap kita di ruangan ini. Kalau saudara dan saya hari ini berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, dan dia bertanya kepada kita, "What did you do to my son?" Apa yang kau lakukan terhadap anakku? Bagaimana engkau memperlakukan dia? Apakah engkau mengenal dia, menerima dia, percaya kepadanya? Apakah engkau bahkan hidup bersama dengan dia, mengikutnya, berjalan dan bertanya kepadanya untuk setiap langkah hidupmu? Atau sebenarnya engkau hanya menjadikan dia aksesoris? Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang didefinisikan menurut keinginan diri sendiri. Jikalau saudara adalah orang-orang percaya, Tuhan ingin dia semakin bercahaya di dalam dirimu. Saudara tidak ingin saudara dan saya hidup didera oleh penderitaan karena kesia-siaan, hidup tanpa makna. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku tidak memberimu ekstasi, tapi aku memberi kelegaan karena kau menemukan untuk apa engkau hidup. Nilai kekal apa? Seberapa bernilai engkau di mata Tuhan? Saudara, datanglah kepada Tuhan, naikkan doa sebagaimana yang Roh Kudus pimpin engkau untuk naikkan. Secara pribadi, jangan lihat kiri kanan. Serahkan hidupmu kembali kepadanya jikalau Roh Kudus menuntunmu melakukannya. Akuilah dosamu yang masih mencintai kegelapan dan hal-hal yang cemar. Jikalau Roh Kudus ingin engkau bertobat. Namun jika engkau masih tetap abai dan menolak Sang Pemilik kehidupan ini, ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Terlalu cepat untuk dijalani dengan tanpa arah. Kembalilah cepat-cepat kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Terimalah kami kembali. Amin.